Sepertinya ini mengungkit-ungkit peristiwa lama kembali 4-5 tahun yang lalu, dan ini ada kaitannya dengan Jenderal Dudung yang kala itu teman-teman banyak baliho-baliho yang ada gambar Pak Rizik Syihab yang terpasang teman-teman di jalan raya dicopot oleh personil TNI, dan tentu saja kala itu berdasarkan perintah dari Jenderal Dudung. FPI malakin toko-toko? Enggak, saudara. Apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Bubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak? Ya, sampai sekarang nemuin aja nggak berani. Ya ngapain? Foto berani, turunkan foto. Ngapain? Turun, Anda ngapain? Lengkap senjatanya. Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Tayuk, unyil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video terbaru sekitar 1 bulan yang lalu diupload di YouTube yang saya lihat teman-teman, terkait pernyataan Pak Rizik Syihab yang sepertinya ini mengungkit-ungkit peristiwa lama kembali 4-5 tahun yang lalu, dan ini ada kaitannya dengan Jenderal Dudung yang kala itu teman-teman banyak baliho-baliho yang ada gambar Pak Rizik Syihab yang terpasang teman-teman di jalan raya dicopot oleh personil TNI, dan tentu saja kala itu berdasarkan perintah dari Jenderal Dudung. Kemudian Pak Rizik Syihab di sini juga mengungkit-ungkit terkait dibubarkannya ormas FPI oleh pemerintah. Yang mana intinya teman-teman ya, Pak Rizik Syihab ini dengan ormasnya, dengan para mukibinya ini merasa dihalang-halangi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar oleh negara, teman-teman ya. Saya ingin bertanya sekarang, bagaimana Anda merasa bahwa Anda ini sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, namun di waktu yang sama Anda justru melanggar aturan negara ya. Contoh seperti pemasangan baliho ya oleh muhibbin-muhibbin Anda. Kenapa Anda justru nggak menghimbau muhibbin-muhibbin Anda yang tidak mengikuti aturan itu? Ya, apa Anda karena merasa imam besar ya, dan Anda diakui sebagai imam besar kan paling ya oleh muhibbin-muhibbin Anda. Sekarang saya tanya coba, siapa yang mengakui seluruh rakyat Indonesia bahwa Anda ini benar imam besar umat Islam di Indonesia khususnya? Kan nggak ada, teman-teman. Saya contohnya, atau kalian juga teman-teman ya. Toib, coba kita simak teman-teman, ini pernyataan terbaru dari Pak Rizik Syihab yang saya katakan tadi sepertinya ini mengungkit-ungkit peristiwa lama. Kemudian nanti kita sedikit flashback terkait pernyataan Pak Dudung kala itu teman-teman, apa alasannya mencopot seluruh baliho-baliho yang ada gambar Pak Rizik Syihab kala itu teman-teman ya. Toib, sekarang kita simak dulu teman-teman pernyataan dari Pak Rizik Syihab. Kita ini umat satu kesatuan, semua keluarga kita. Satu muslim terganggu, satu muslimah terganggu, itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus peduli, harus mau tahu. Jaga keamanan semua keluarga kita, jaga keamanan semua masyarakat kita, jaga keselamatan mereka, keselamatan nyawa, keselamatan harta, dan seterusnya, saudara. Nah, di sini memang peran negara harus hadir. Nanti kalau kita hadir lagi, negara bilang main hakim sendiri. Nanti kalau kita hadir lagi dibilang melangkahi daripada wewenang negara. Kita melangkah lagi, dibubarin FPI-nya. Loh, fakta saudara. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Bubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak? Ya, sampai sekarang nemuin aja nggak berani. Ya ngapain? Foto berani, turunkan foto. Ngapain? Turun, Anda ngapain? Lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman tengar-tengir, pakai teleponan sama preman,
Gimana baik-baik aja ya. Iya. Giliran FPI saya ganyang FPI. Saya akan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman tengari tenir. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya sudah sampaikan saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Nggak ada alasan-alasan logik secara hukum. Dalam undang-undang keormasan disebutkan kalau ormas berbuat salah secara masif, terorganisir, terstruktural, harus dibuktikan di pengadilan, dan pengadilan yang harus membubarkan. Nggak ada sidang buat FPI, nggak ada FPI dibubarkan sudah oleh pengadilan. Itu keputusan politik, saudara. Nah ini teman-teman yang saya katakan, Pak Rizik Syihab sepertinya mengungkit-ungkit peristiwa lama kembali. Seakan-akan masih ada perasaan dendam dalam hatinya teman-teman ya. Dan jelas arahnya kemana ini teman-teman ya, ada kaitannya dengan Jenderal Dudung kala itu. Karena tadi kan dia menyebut ya terkait baliho-baliho yang ada gambar beliau itu dicopot katanya teman-teman. Dan peristiwa tersebut kan ya berdasarkan perintah Jenderal Dudung kala itu teman-teman ya kepada personil TNI. Kemudian juga ya mengungkit-ungkit ormas FPI-nya yang dibubarkan, katanya ini berdasarkan keputusan politik ya, ada unsur pesanan katanya. Padahal teman-teman siapa yang nggak tahu, masyarakat Indonesia teman-teman, track record dari FPI ini banyak kasusnya ya, suka bertindak sendiri teman-teman tanpa koordinasi ya terhadap aparat hukum teman-teman ya main hakim sendirilah begitu teman-teman ya. Meskipun mungkin ada ya waktu-waktu mereka itu yang bisa dibenarkan teman-teman ya, bolehlah kita katakan amar ma'ruf nahi mungkar, akan tetapi teman-teman tidak bisa nafikan juga ya, banyak yang mereka lakukan tindakan-tindakan teman-teman yang sebenarnya itu merupakan wewenang dari aparat hukum, akan tetapi diambil alih oleh mereka teman-teman ya. Baik, sekarang coba kita simak teman-teman, kita sedikit flashback apa sebenarnya alasan Jenderal Dudung kala itu teman-teman ya memerintahkan ya anggota TNI untuk mencopot seluruh ya baliho-baliho yang ada gambar Pak Rizik Syihab teman-teman. Dan sebenarnya bukan hanya ini kaitannya dengan Pak Rizik Syihab saja, siapapun teman-teman kalau kedapatan kala itu oleh Jenderal Dudung teman-teman ada baliho-baliho gambar siapa misalkan teman-teman dipasang, pasti juga akan melakukan hal yang sama. Baik, coba kita simak teman-teman seperti apa pernyataan Pak Jenderal Dudung kala itu teman-teman ya. Barbaju loreng menurunkan baleho Habib Rizik itu perintah saya. Tegas. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Oh. Ya, perintah saya itu. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu, ya, bukan kiai itu, ya. Saya ini orang Islam juga, saya orang Muslim, ya. Mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta.
Nah ini teman-teman, ternyata teman-teman terkait pencopotan baliho yang ada gambar Pak Rizik Syihab itu ternyata bukan 1 kali 2 kali, tapi berulang kali teman-teman ya. Yang awalnya ya belum anggota TNI yang mencopotnya teman-teman, tapi Satpol PP. Akan tetapi katanya dipasang lagi, dicopot lagi oleh Satpol PP, dipasang lagi teman. Nah ini teman-teman, tahu aturan nggak mereka ini teman-teman? Ya, Pak Rizik Syihab, kemudian para muhibbinnya, ya dalam hal ini Ormas FPI teman. Ya pantas saja Jenderal Dudung memerintahkan personilnya teman-teman untuk mencopotnya, karena sudah melalui Satpol PP teman-teman, tapi masih membangkang ya, melanggar aturan, dipasang lagi, dipasang lagi. Ya Allah teman-teman. Dan ini menarik sekali apa yang dikatakan oleh Jenderal Dudung teman-teman ya. Siapapun mereka ya, Kiai, Ki Habib ya, yang mana seharusnya memberikan contoh yang baik, hatinya harus terpancar teman-teman, hati yang baik ya dari perbuatannya. Ya kalau seperti ini tindakannya teman-teman, mau dia kiai, mau dia habib, yang nggak pantas disebut sebagai habib, nggak pantas disebut sebagai kiai. Benar kata beliau tadi teman-teman di ujung pernyataannya ya, bahwa saya ini juga muslim. Yang mana yang saya tahu bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin teman-teman. Ini seakan-akan Pak Rizik Syihab ini dengan ormasnya mentang-mentang ya, termasuk mungkin salah satu ormas besar di Indonesia ini, dan mereka ya, atau dia Pak Rizik Syihab dianggap sebagai imam besar. Itu pun dianggap sebagai imam besar dari ya golongannya saja teman-teman. Ya mau bertindak sewenang-wenang sesuka hati mereka teman-teman ya, tanpa harus melalui taat aturan hukum. Ya bagaimana lalu Anda mengatakan bahwa Anda ini dan ormas Anda ini sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya, sedangkan di waktu yang bersamaan Anda ini banyak melanggar aturan hukum, aturan negara. Dalam urusan pemasangan baliho saja Anda ini nggak mau taat hukum ya. Ternyata ini sudah beberapa kali proses ya pencopotan tersebut teman-teman ya, melalui Satpol PP beberapa kali, tapi dipasang lagi, dipasang lagi. Akhirnya ya finalnya Jenderal Dudung memerintahkan teman-teman ya personilnya ya, para anggota TNI teman-teman. Seperti itu ternyata teman-teman ya, kronologis yang sebenarnya. Jadi Pak Rizik Syihab ini memang selalu merasa dirinya ini teman-teman, terutama ketika di depan para jamaahnya, sebagai korban ya. Jadi bagaimana caranya aparat hukum pemerintah itu harus mereka yang salah, dan Pak Rizik Syihab dan ormasnya yang harus benar teman-teman. Dan kalian tentunya bisa mencerna teman-teman ya, siapa yang benar, siapa yang salah teman-teman ya. Toib, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini teman-teman, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam moral, salam akal sehat, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.